Coba deh bayangin, hidup Anda itu udah ketebak banget polanya. Terus tiba-tiba datang sebuah panggilan yang minta Anda tinggalin semuanya. Gila. Mungkin. Tapi hari ini kita bakal bedah sisi psikologis di balik sebuah keputusan radikal lewat analisis tajam dari penulis Augusto Curi. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Apa sih yang bikin seseorang berani ambil lompatan keyakinan yang buat orang lain kelihatannya benar-benar gila? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Oke, jadi sumber kita itu dari buku keren ini. Yang menarik, Curi Cio itu ngelihatnya bukan dari sudut pandang agama loh, tapi sebagai seorang psikiater. Dia membedah pikiran manusia yang kejebak dalam momen pilihan paling ekstrim. Jadi, yuk kita kesampingkan dulu dogmanya dan fokus ke sisi psikologisnya. Perjalanan kita dimulai di tepi Danau Galilea. Di sini ada 4 orang, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Buat mereka, masa depan itu udah kayak skrip yang nggak bisa diubah. Udah pasti jadi nelayan, persis seperti ayah dan kakek mereka. Hidup mereka itu kasarnya bisa dibilang mengkristal. Udah beku gitu. Bayangin rutinitas yang monoton dan melelahkan. Bangun sebelum matahari terbit, narikin jala yang beratnya bukan main, dan seringnya pulang dengan tangan hampa. Mimpi terbesar mereka cuma berharap besok dapat ikan lebih banyak. Ini bukan hidup, ini penjara yang terbuat dari rutinitas. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Bukan cuma badan mereka yang capek, tapi semangat mereka, imajinasi mereka, keinginan untuk sesuatu yang lebih. Semuanya itu udah tenggelam, ditelan sama lautan rutinitas. Tapi, di tengah keheningan pagi dan bau ikan yang menyengat, sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu yang bakal menghancurkan dunia mereka yang beku itu sampai ke fondasinya. Coba-coba bayangin, Anda ada di sana beneran, tangan udah kapalan, lagi bersihin jala, sambil mikirin cicilan. Tiba-tiba, dari balik kabut pagi, muncul sesosok figur. Langkahnya tenang, tapi penuh tujuan. Semua mata langsung tertuju padanya. Orang ini berhenti, matanya itu loh, tajam banget, kayak bisa nembus langsung ke jiwa mereka yang udah capek. Terus, suasana hening pagi itu pecah oleh beberapa kata yang sederhana. Tapi dampaknya luar biasa. Coba deh, dengerin baik-baik undangannya. Bukan ayo jadi kaya atau ikut aku biar dapat jabatan. Bukan. Tapi jadilah penjala manusia. Ini kan aneh banget. Ini tuh bukan tawaran kerja, ini kayak teka-teki. Sebuah ajakan yang saking absurdnya hampir kedengeran kayak omong kosong. Nah, sekarang coba jujur sama diri sendiri. Kalau Anda di posisi mereka, gimana? Anda punya keluarga yang harus dikasih makan, punya bisnis warisan, terus datang orang asing ngasih ajakan paling aneh sedunia. Apa yang bakal Anda lakuin? Logika pasti teriak, jangan! Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling menarik dari analisisnya Curie. Keputusan mereka ini bukan sekedar pindah kerja. Ini adalah apa yang Curie sebut sebagai kontrak resiko tertinggi. Coba kita bandingin. Di satu sisi, semua yang kelihatan, yang nyata, keamanan finansial, bisnis keluarga, masa depan yang udah jelas. Di sisi lain, kosong, benar-benar misteri total. Nggak ada jaminan, nggak ada peta, nggak ada tujuan yang jelas. Mereka menukar kepastian dengan ketidakpastian mutlak. Ya pastilah orang-orang di sekitar mereka bakal nganggep ini gila. Bayangin aja pulang ke rumah bilang, "Pak, aku berhenti jadi nelayan, mau jadi penjala manusia." Wah, bisa diusir. Kegilaan. Cuma itu kata yang bisa ngegambarin keputusan ini di mata orang lain. Tapi, nah ini dia bagian yang paling gila dari semuanya. Mereka tuh nggak mikir panjang. Nggak ada tuh, bentar ya aku diskusiin dulu. Nggak ada. Jala yang jadi simbol hidup mereka langsung dilepas gitu aja, seketika. Ini udah bukan urusan logika lagi. Ada sesuatu dari undangan itu yang membakar kembali jiwa mereka yang udah lama tertidur. Jadi intinya apa? Menurut Q3 hidup itu sendiri ya kontrak resiko. Ironisnya, justru karena mereka main aman terus menghindari resiko, para nelayan ini sebenarnya udah mati secara batin. Jadi, keputusan mereka itu bukan tindakan gila, itu adalah tindakan untuk benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Oke, jadi mereka ninggalin jala ikan. Terus, sekarang mereka menjala apa? Maksudnya apa sih? Pindah dari menangkap ikan ke berinvestasi pada kemanusiaan? Ini bukan lagi soal nangkepin ikan dari laut ya, tapi lebih ke menggali harta karun yang terpendam di dalam diri manusia. Mereka beralih dari nelayan menjadi apa yang disebut curhi, penambang hati. Nah,
Buat menambang hati ini mereka butuh alat baru. Bukan jala, tapi yang disebut curi itu kecerdasan spiritual. Gampangnya, ini kemampuan buat ngelihat hidup itu lebih dari sekedar duit atau popularitas. Ini soal mencari makna, tujuan, dan koneksi dengan sesama manusia. Ibaratnya, ini upgrade sistem operasi jiwa mereka. Jadi transformasinya itu ada 3 langkah simpel. Pertama, lepasin. Lepasin jala, perahu, pokoknya semua yang sifatnya materi. Kedua, investasi. Tapi investasinya ke manusia. Fokusnya bergeser dari aku jadi kita. Dan yang ketiga, kembangin. Membangun kecerdasan spiritual tadi sebagai kompas baru dalam hidup mereka. Kutipan ini keren banget buat ngegambarin perubahan cara pikir mereka. Perahu yang tadinya jadi seluruh dunia mereka, sekarang rasanya kayak perahu mainan. Ya iyalah, kalau mimpi Anda seluas lautan, perahu manapun pasti terasa sempit. Dan pada akhirnya, cerita ini kan bukan cuma soal nelayan zaman dulu. Ini tentang kita, sekarang. Jala kita mungkin bukan tali, tapi rasa nyaman. Bisa jadi itu pekerjaan yang aman, tapi bikin bosan setengah mati, hubungan yang udah nggak sehat, atau sekedar rasa takut buat nyoba hal baru. Jadi, coba deh kita renungin. Jala apa sih yang sebenarnya nahan kita? Dan panggilan apa yang selama ini kita cuekin cuma karena kita terlalu takut buat ngelepasin jala itu?